warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di kajian Ramadan malam yang ketiga. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kita masuk ke kajian kita di bulan Ramadan mengenai sambungan dari kajian yang sebelumnya, yaitu penyakit dan obat. Adapun penyakit jasmani itu semua sama diketahui bahwa seringkali kita alami sendiri, yaitu gangguan terhadap anggota badan, baik yang timbul dalam tubuh sendiri atau ketika gangguan yang ada datang dari luar. Pengetahuan dan penelitian terhadap penyakit jasmani sudah semakin maju dan berkembang, sehingga puluhan malahan ratusan macam penyakit. Untuk tiap penyakit itu ada ahlinya, spesialisnya di bidang masing-masing. Soal ini baiklah diserahkan menguraikannya kepada ahlinya masing-masing pada tempat dan waktunya. Tentang penyakit itu diterangkan secara umum dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 61, tidak ada larangan atau beban memberatkan atas orang-orang yang buta, tidak ada larangan atas orang yang pincang, dan tidak ada larangan atas orang yang sakit. Dalam ajaran Islam, soal penyakit dipandang sebagai suatu hal yang terletak di luar kemampuan manusiawi mencegahnya, sehingga dalam pelaksanaan ibadah diberi pengecualian kepada orang yang sakit. Umpamanya orang sakit boleh mengganti puasa wajib Ramadan pada hari lain. Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 185 yang kita terangkan kemarin ya. Orang yang melaksanakan ibadah haji sedang di kepalanya terdapat penyakit yang perlu dibersihkan ia boleh mencukur rambut, surat Al-Baqarah 196. Orang yang sakit yang tidak bisa kena air dibolehkan tayamum sebagai pengganti wudhu, surat An-Nisa ayat 23. Ini semua menunjukkan bahwa masalah penyakit itu mendapat sorotan dan fokus dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran telah diterangkan bagaimana orang yang sakit untuk melakukan ibadah. Adapun penyakit hati atau penyakit rohani yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran, penyakit hati itu ada dua macam. Pertama yang ada kaitannya dengan soal pembangkangan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, munafik, murtad, kusuf, syirik dan lainnya. Kesesatan hati yang menunjukkan penentangan, ragu-ragu, bimbang dan seumpamanya. Yang kedua, penyakit hati yang berhubungan dengan nafsu, kebejatan moral, kerusakan akhlak dan lainnya. Sifat-sifat membangkang, ragu-ragu dan takut itu dilukiskan dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 48 sampai 50.
apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul agar Rasul menghukum dan mengadili dia di antara mereka, tiba-tiba sebagian mereka menolak, membangkang. Tetapi jika keputusan itu kemaslahatan mereka datang kepada Rasulullah dan patuh. Apakah dalam hati mereka ada penyakit, atau karena mereka ragu, ataukah karena takut kalau Allah dan Rasul berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya mereka itulah orang-orang yang zalim. Jelas sudah dalam kajian yang barusan itu dijelaskan di setiap Al-Quran ada kemudahan-kemudahan untuk kita untuk melakukan ibadah. Jadi sepantasnya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sering-sering membaca Al-Quran, supaya kita mengetahui apa-apa aja kemudahan-kemudahan yang bakal kita dapatkan jikalau kita terkena sakit atau terkena halangan yang lain. Sekian dulu kajian Ramadan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.